Halo Sobat Guru Peduli semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan semuanya. Semoga rekan-rekan tetap sehat dan semangat di dalam menghadapi seleksi kemampuan dasar, khususnya kepada rekan-rekan calon hakim atau analis perkara peradilan, ya dalam seleksi calon pegawai negeri sipil 2021. Ya, kumpulan soal SKP APP ini merupakan bagian kedua dari yang pertama ya, oke. Sebelumnya saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah subscribe, like, dan share ya. Barusan ada dari Adinda Fahri yang meminta tolong dong lagi Pak. Oke, ini saya penuhin lagi ya Saudara Fahri. Semoga Fahri berhasil mendapatkan NIP di tahun ini dan menjadi hakim yang bijak nantinya ya. Oke, mari kita langsung masuk ke soal dan pembahasannya. Soal nomor 1. Berikut ini ya, yang bukan merupakan rujukan hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah A. UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. B. UU nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Dasar maksud saya Undang-Undang nomor 24 ini tadi ya, tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga. C. UU nomor 4 tahun 2014. Atau D, semua jawaban salah. Ya, kalau kita lihat judulnya semuanya ya, ini adalah tentang Mahkamah Konstitusi. Termasuk UU nomor 4 tahun 2014 ini adalah undang-undang yang berasal dari Perpu ya, karena pada perubahan yang kedua ini terjadi ketidaksepakatan antara presiden dengan DPR sehingga presiden mengeluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya nomor jadi semua jawaban salah ya. Ya, nomor 1 tahun 2013. Nah, ini runtutannya. Jadi ceritanya begitu. UU nomor 24 tahun 2003 diubah tentang Mahkamah Konstitusi ya, diubah dengan UU nomor 8 tahun 2011. Kemudian ini tidak berlaku setelah ada Perpu nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua ini ya. Kemudian Perpu ini disahkan menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 2014. Begitu ya kronologinya. Jadi oke, soal berikutnya nomor 2. Yang dimaksud dengan hukum acara peradilan MK adalah A. Hukum material yang berfungsi untuk menegakkan hukum formil. Kalau hukum acara itu berarti hukum formil ya. Nah, berarti jawaban A dan D bisa dieliminasi. Sekarang tinggal pilih B dan C ya. Hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum material. Karena hukum material di dalam maksudnya peradilan Mahkamah Konstitusi itu adalah Undang-Undang Dasar ya. Ya. Berikutnya nomor 3. Apa dasar hukum keberlakuan hukum acara Mahkamah Konstitusi? Ya, itu adalah delta. Oke. Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah hukum materialnya. Oke, soal nomor 4 berikutnya. Di bawah ini yang tidak termasuk asas hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah A. Independen. Ini independen ya, independen dan imparsial. B. Putusan bersifat erga omnes. C. Audit et alteram partem. D. Ius curia novit dan semua salah. Oke. Ya, ini khusus untuk soal nomor 4 saya buat pilihan 5 jawaban di sini. Karena A, B, C dan D itu semuanya benar ya. Ini adalah merupakan asas hukum acara Mahkamah Konstitusi ya. Independen jelas ya, tahu artinya terbebas dari intervensi pihak manapun. Imparsial artinya tidak memihak ya. Putusan bersifat erga omnes. Erga omnes itu artinya final ya, mutlak, final, tidak bisa diganggu gugat lagi. Kemudian asas yang berikutnya adalah audi et alteram partem, artinya harus mendengar ke dua belah pihak gitu ya. Kemudian ius curia novit itu artinya adalah setiap hakim harus atau setiap hakim tidak boleh menolak perkara peradilan yang diberikan karena hakim dianggap tahu tentang hukum. Makanya ada
asas ius curia novit. Hakim tidak boleh menolak tidak boleh menolak perkara. Kenapa? Karena hakim dianggap tahu tentang hukum dan dapat mengambil keputusan hukum. Berikutnya, soal nomor 5, setiap hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ini barusan tadi ya, berarti ini adalah ius curia novit. Ya. Soal nomor 6, lembaga peradilan tidak boleh diintervensi oleh lembaga apapun, termasuk eksekutif dan yudikatif. Itu artinya independen delta. Soal nomor 7, peradilan dan hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Artinya imparsial. Oke. Kemudian soal nomor 8, suatu keadaan atau posisi di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi disebut legal standing ya, atau kedudukan hukum. Ya, ini hampir sama ya. Legal option itu artinya pilihan hukum, apakah misalnya dalam suatu persidangan apakah menerima putusan, apakah akan melakukan verzet atau perlawanan ya, atau banding misalnya dan sebagainya. Kemudian legal entity itu adalah lembaga hukum, bisa misalnya ya lawyers ya, membuat firm atau law firm, itu namanya legal entity dan sebagainya. Legal opinion itu adalah pendapat hukum. Ya, biasanya dimintakan oleh hakim ya, atau hakim meminta legal opinion kepada ahli hukum, misalnya hukum tata negara, hukum pidana dan lain sebagainya. Berikutnya. Oke, soal nomor 9. Tahapan yang dilakukan dalam permohonan beracara untuk menyelesaikan sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi adalah, rekan-rekan tahu ya, sengketa PHPU itu adalah perselisihan hasil pemungutan suara ya. Oke. Ya. Tahapannya seperti ini, apakah A, apakah B, atau C, atau D ya. Kalau sekilas ketika melihat mungkin kita mendaftar dulu atau registrasi perkara ya, ternyata tidak ya. Urutannya adalah pengajuan permohonan, kemudian baru registrasi perkara ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah Charlie. Oke. Soal nomor 10. Dalam beracara di peradilan Mahkamah Konstitusi, hakim dapat membebankan pembuktian kepada pembuktian utama itu diberikan kepada pemohon, tapi semuanya terserah kepada kepada hakim pada Mahkamah Konstitusi tersebut, pada peradilan tersebut, dan hakim dapat membebankan pembuktian kepada termohon. Ternyata juga bisa membebankan pembuktian kepada pemerintah ya. Jadi semua jawaban benar di sini. Oke. Soal nomor 11. Permohonan pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat atau pasal dan atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 45 disebut apa? Jadi pengujian pasal atau ayat ya dalam suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45, berarti itu tentang materinya ya, berarti pengujian material ya. Oke. Nah, kalau yang dimohonkan untuk diuji itu adalah cara pembuatannya, itu namanya pengujian formil. Oke. Ya, pengujian formil ini ya jawabannya. Oke, berikutnya. Nomor 13. Perkara di MK menggunakan istilah permohonan, bukan gugatan, seperti istilah yang digunakan dalam acara hukum perdata. Apa alasannya? Ya. Alasan penggunaan istilah permohonan adalah karena, ya jawabannya benar adalah karena nuansa kepentingan umum yang dominan dalam setiap perkara yang ditangani MK. Jadi bukan gugatan tapi permohonan. Ya. Berikutnya soal nomor 14. Yang menjadi karakteristik khusus dalam hukum acara MK. Ya. Oke. Yang menjadi karakteristik khusus itu adalah karena MK itu kan mahkamah apa? Mahkamah Konstitusi. Jadi ya karena hukum materialnya itu adalah konstitusi yang menjadi hukum dasar dalam sistem hukum itu sendiri. Oke. Berikutnya nomor 15. Kesimpulan gugatan yang berisi rincian satu persatu tentang apa yang diminta dan dikehendaki penggugat
dan dinyatakan dan dihukuman kepada para pihak, itu namanya petitum. Oke. Ya. Berikutnya nomor 16. Penjelasan yang berisi dalil atau alasan gugatan yang digunakan oleh penggugat yang berisi hal-hal penegasan yang berhubungan hubungan hukum antara penggugat dengan objek yang disengketakan disebut apa? Posita. Jadi kalau posita itu adalah dalil atau alasan gugatan mengapa penggugat menggugat sesuatu kepada tergugat, itu adalah posita. Nah, kalau kemudian yang diminta atau yang dituntut itu namanya rincian hal yang dituntut itu namanya petitum tadi ya. Oke, berikutnya nomor 17. Tanggapan atas jawaban tergugat mengenai materi gugatan penggugat yang disampaikan oleh penggugat disebut. Jadi gini, pada sidang itu kan biasanya penggugat menyampaikan gugatannya. Nah, kemudian yang tergugat memberikan jawaban atau tanggapan terhadap gugatan penggugat tersebut. Nah, setelah itu penggugat memberikan jawaban kembali ya, atau tanggapan terhadap tanggapan yang diberikan kepada gugatannya. Itu namanya replik. Oke, ya. Kalau duplik apa? Duplik itu adalah jawaban tergugat daripada replik. Begitu ya rekan-rekan. Berikutnya nomor 18. Penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi daripada yang diminta, itu namanya apa? Jadi kadang-kadang hakim itu memutus melebihi dari yang diminta oleh penggugat. Nah, itu namanya putusan ultra petita. Oke. Ya. Berikutnya nomor 19. Dalam sistem trias politika, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh yang melaksanakan peradilan ya, kehakiman itu selain Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi atau Komisi Yudisial. Oke, yang tepat adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oke, berikutnya. Yang bukan merupakan lembaga negara dalam kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang bukan ya, yang bukan merupakan lembaga negara dalam kekuasaan kehakiman. Yang bukan itu adalah Kejaksaan Agung. Berikutnya nomor 21. Yang berhak menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu adalah Mahkamah Agung. Ya, misalnya perda terhadap undang-undang ya, atau dalam beberapa hari yang lalu itu salah seorang profesor hukum ya, Yusril Ihya Mahendra itu mencoba untuk menggugat ADART mengajukan permohonan judicial review ADART Partai Demokrat terhadap undang-undang. Tapi ditolak ya. Kenapa? Karena ADART itu bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Kenapa? Karena dia hanya berlaku internal dalam suatu organisasi. Makanya Mahkamah Agung menolak. Berikutnya nomor 22. Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan konstitusi? Ya, yang tidak sesuai dengan konstitusi ya. A. Calon hakim agung dipilih oleh ketua Mahkamah Agung. Ya, menurut saya ini kurang tepat ya. Jadi langsung saja, tidak usah dibaca yang lain. Kalau kita tahu jawabannya ya langsung saja A. Kenapa? Karena proses pemilihan calon hakim itu adalah satu, calon hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial, diusulkan kepada siapa? Diusulkan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan yang kemudian nanti akan ditetapkan oleh Presiden. Ya, kalau menurut undang-undang seperti itu ya. Berikutnya. 23. Berikut ini adalah lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Ya. Ingat rekan-rekan ya, kewenangan konstitusional itu adalah kewenangan yang kewenangan lembaga negara ya yang didapatkan dari konstitusi atau gampangannya ya, yang tugas dan wewenangnya itu ada pada pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, itu misalnya apa? Tugas pengawasan DPR ada dong gitu kan. Kemudian tugas pengawasan BPK ada, itu semuanya ya. Membuat ada
Pokoknya tugas-tugas atau tugas dan wewenang yang ada atau dicantumkan atau tersurat dalam Undang-Undang Dasar itu namanya tugas atau kewenangan konstitusional. Jadi kalau TNI Polri nggak ada, ya oke, nggak ada di dalam, tidak ada pasal yang berbicara tentang tugas dan apa namanya wewenang TNI Polri. Oke, berikutnya nomor 24. Selama masa pandemi, Mahkamah Agung tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui e-court dan e-litigasi. Penerapan sistem ini mengacu pada asas Salus Populi Supreme Lex Esto, yang artinya, ya, Salus Populi Supreme Lex Esto itu artinya adalah keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Oke. Berikutnya 25. Ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Asas ini dikenal bukan hakim yang menentukan, tapi yang menentukan adalah pihak yang berperkara. Ya, artinya hakim itu pasif ya. Apa namanya? Mendengar pihak yang berperkara. Ini jawabannya adalah hakim bersifat pasif ya. Berikutnya 26. Ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak itu namanya fogging. Ya, oke, itu namanya fogging. Nah, kalau menjaminkan itu namanya writ warning. Ya, oke. Ini tadi apa namanya? Kalau ya gitu ya. Jadi kalau kita apa namanya ikut serta dalam sengketa perdata untuk membela salah satu dari penggugat atau tergugat itu namanya fogging. Kalau writ warning itu apa? Itu artinya kita menjadi jaminan, ya, oke, mendukung salah satu dan menjadi jaminan, oke, itu ya, oke. Berikutnya nomor 27. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai barang tidak bergerak yang menjadi objek sengketa, hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat, artinya melakukan pemeriksaan di tempat perkara ya, oke. Nah, ini namanya disente. Disente itu adalah ini khususnya untuk barang tidak bergerak, misalnya tanah, rumah, dan lain sebagainya. Kalau reivindicator itu penyitaan. Ya, oke. Berikutnya, oke. Saya kira untuk video ini 27 soal, angka keramat 27. Ya, oke. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semuanya dan semoga lolos menjadi hakim. Dan salam KP, salam sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.